Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara, di mana saja kita berada. Mari mempersiapkan diri kita, bersekutu dengan Tuhan, membaca firman Tuhan dan merenungkan firman Tuhan. Sesuai bacaan harian Gereja Toraja, hari ini Sabtu 23 Juli 2022, dari Ester pasal 4 ayat 1 sampai ayat 17. Ester pasal 4 ayat 1 sampai ayat 17. Mari sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita berdoa. Bersyukur kepadamu untuk pemeliharaanmu dalam kehidupan kami Tuhan. Bersyukur kepadamu untuk firman-Mu yang tiada henti diperdengarkan kepada kami. Saat ini kami telah sedia membaca dan merenungkan firman-Mu. Kiranya melalui tuntunan Roh Kudus, kami memahami firman-Mu dan kami makin diteguhkan untuk hidup di dalam Tuhan, melakukan kehendak Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan dari Ester pasal 4, ayat 1 sampai ayat 17 berbunyi, Setelah Mordekai mengetahui segala yang terjadi itu, ia mengoyakkan pakaiannya, lalu memakai kain kabung dan abu. Kemudian keluar berjalan di tengah-tengah kota, sambil melolong-lolong dengan nyaring dan pedih. Dengan demikian, datanglah ia sampai ke depan pintu gerbang istana raja, karena seorang pun tidak boleh masuk pintu gerbang istana raja dengan berpakaian kain kabung. Di tiap-tiap daerah, kemana titah dan undang-undang raja telah sampai, ada perkabungan yang besar di antara orang Yahudi, disertai puasa dan ratap tangis. Oleh banyak orang dibentangkan kain kabung dengan abu sebagai lapik tidurnya. Ketika dayang-dayang dan sida-sida Ester memberitahukan hal itu kepadanya, maka sangatlah risau hati sang ratu. Lalu dikirimkannya pakaian supaya dipakaikan kepada Mordekai dan supaya ditanggalkan kain kabungnya daripadanya, tetapi tidak diterimanya. Maka Ester memanggil Hatah, salah seorang sida-sida raja yang ditetapkan baginda melayani dia, lalu memberi perintah kepadanya menanyakan Mordekai untuk mengetahui apa artinya dan apa sebabnya hal itu. Lalu keluarlah Hatah mendapatkan Mordekai di lapangan kota yang di depan pintu gerbang istana raja. Dan Mordekai menceritakan kepadanya segala yang dialaminya, serta berapa banyaknya perak yang dijanjikan oleh Haman akan ditimbang untuk perbendaharaan raja sebagai harga pembinasaan orang Yahudi. Juga salinan surat undang-undang yang dikeluarkan di Susan untuk memunahkan mereka itu, diserahkannya kepada Hatah, supaya diperlihatkan dan diberitahukan kepada Ester. Lagi pula, Hatah disuruh menyampaikan pesan kepada Ester, supaya pergi menghadap raja untuk memohon karunia-Nya dan untuk membela bangsanya di hadapan baginda. Lalu masuklah Hatah dan menyampaikan perkataan Mordekai kepada Ester. Akan tetapi, Ester menyuruh Hatah memberitahukan kepada Mordekai, semua pegawai raja serta penduduk daerah-daerah kerajaan mengetahui bahwa bagi setiap laki-laki atau perempuan yang menghadap raja di pelataran dalam dengan tiada dipanggil, hanya berlaku satu undang-undang, yakni hukuman mati. Hanya orang yang kepadanya raja mengulurkan tongkat emas yang akan tetap hidup. Dan aku selama 30 hari ini tidak dipanggil menghadap raja. Ketika disampaikan orang perkataan Ester itu kepada Mordekai, maka Mordekai menyuruh menyampaikan jawab ini kepada Ester. Jangan kira, karena engkau di dalam istana raja, hanya engkau yang akan terluput dari antara semua orang Yahudi. Sebab
sekalipun engkau pada saat ini berdiam diri saja, bagi orang Yahudi akan timbul juga pertolongan dan kelepasan dari pihak lain, dan engkau dengan kaum keluargamu akan binasa. Siapa tahu, mungkin justru untuk saat yang seperti ini, engkau beroleh kedudukan sebagai ratu. Maka Ester menyuruh menyampaikan jawab ini kepada Mordekai. Pergilah, kumpulkanlah semua orang Yahudi yang terdapat di Susan, dan berpuasalah untuk aku. Janganlah makan, dan janganlah minum 3 hari lamanya, baik waktu malam, baik waktu siang. Aku serta dayang-dayangku pun akan berpuasa demikian. Dan kemudian aku akan masuk menghadap raja. Sungguh pun berlawanan dengan undang-undang. Kalau terpaksa aku mati, biarlah aku mati. Maka pergilah Mordekai, dan diperbuatnyalah tepat seperti yang dipesankan Ester kepadanya. Amin, firman Tuhan. Bacaan kita ini diberikan judul renungan, Tindakan Kepedulian. Tindakan kepedulian. Kepedulian terhadap suatu hal tentu menggerakkan hati, menggerakkan tangan, kaki, dan seluruh tubuh untuk melakukan sesuatu hal. Dalam hal ini, sebuah tindakan. Bacaan kita ini berbicara tentang perjuangan Mordekai untuk menyelamatkan bangsa Yahudi dari ancaman pemusnahan atau penghancuran oleh Haman. Di bacaan kita di pasal 3 ayat 8 diungkapkan tentang bagaimana Haman seolah-olah mempengaruhi raja supaya raja mau memberikan penghukuman kepada bangsa Yahudi. Haman mengatakan di pasal 3 ayat 8-9, maka sembah Haman kepada Raja Ahasiweros, ada suatu bangsa yang hidup tercerai-berai dan terasing di antara bangsa-bangsa di dalam seluruh daerah kerajaan Tuanku, dan hukum mereka berlainan dengan hukum segala bangsa, dan hukum raja tidak dilakukan mereka, sehingga tidak patut bagi raja membiarkan mereka leluasa. Jikalau baik pada pemandangan raja, hendaklah dikeluarkan surat titah untuk membinasakan mereka. Maka hamba akan menimbang perak 10.000 talenta dan menyerahkannya kepada tangan para pejabat yang bersangkutan, supaya mereka memasukkannya ke dalam perbendaharaan raja. Seolah-olah Haman mau mengungkapkan kepada raja pada saat itu bahwa bangsa Yahudi adalah bangsa yang tidak hidup atas peraturan raja dan tidak taat kepada raja. Karena itu, raja yang mendengar ungkapan dari seorang Haman memberikan reaksi dengan mengatakan di pasal 3 ayat 11, kemudian titah raja kepada Haman, perak itu terserah kepadamu juga, bangsa itu untuk kau perlukan seperti yang kau pandang baik. Maka tentu Haman yang mendengar titah raja ini tidak tinggal diam. Segera Haman melakukan tindakan terhadap apa yang dilakukan dan diungkapkan oleh raja pada saat itu. Dan karena itu, sesegera mungkin Haman melakukan segala tindakan, segala hal untuk membinasakan bangsa Yahudi. Dan tindakan Haman yang diungkapkan di pasal 3 ayat 14, yaitu dengan membuat salinan surat yang harus diundangkan di tiap-tiap daerah yang diumumkan kepada segala bangsa,
supaya mereka bersiap-siap untuk hari ini. Dan di ayat 15 diungkapkan, maka dengan tergesa-gesa berangkatlah pesuruh-pesuruh cepat itu atas titah raja, dan undang-undang itu dikeluarkan di dalam benteng Susan. Sementara itu raja serta Haman duduk minum-minum, tetapi kota Susan menjadi gempar. Tentu gempar atas tindakan yang akan dilakukan, akan menghancurkan dan memusnahkan bangsa Yahudi. Di sisi yang lain, Mordekai yang mendengar dan mengetahui segala yang terjadi, mengambil sikap. Dan sikap yang diambil oleh Mordekai adalah sikap untuk memberitahu kepada Esther apa yang sesungguhnya terjadi. Esther yang adalah ratu, di pasal 2 dikatakan Esther adalah ratu, seolah-olah tidak mau peduli akan hal itu. Di ayat 10 pasal 4 bacaan kita ini, diungkapkan bagaimana sikap Esther. Sikap Esther justru seolah-olah mau mengatakan bahwa bagaimana keadaannya, bagaimana keselamatannya, juga dipertaruhkan jika mau menyelamatkan bangsa Yahudi. Esther menjawab di pasal 4 ayat 11 tentang bagaimana seseorang yang datang kepada raja harus dengan panggilan raja. Jika tidak dipanggil, maka orang itu akan mendapat hukuman mati jika datang kepada raja dan tidak dipanggil oleh raja. Tetapi kemudian, oleh Mordekai mengungkapkan dan mengingatkan kepada Esther di ayat 13 pasal 4 bacaan ini. Jangan kira karena engkau di dalam istana raja, hanya engkau yang akan terluput dari antara semua orang Yahudi. Di ayat 14, sebab sekalipun engkau pada saat ini berdiam diri saja, bagi orang Yahudi akan timbul juga pertolongan dan kelepasan dari pihak lain, dan engkau dengan kaum keluargamu akan binasa. Siapa tahu mungkin justru untuk saat yang seperti ini, engkau beroleh kedudukan sebagai ratu. Mordekai memberikan pemahaman dan pandangan kepada Esther, dan dari pandangan Mordekai terhadap Esther, membuka pikiran Esther, bahwa memang pertolongan dari Tuhan yang akan nyata bagi bangsa Yahudi. Tuhan tidak akan tinggal diam atas pemusnahan atau penghancuran bangsa Yahudi yang akan dilakukan oleh Haman. Sikap Esther pun terpuji dalam bacaan ini. Esther memberikan sikap yang terbaik dalam hal ini, karena dia menyatakan diri siap bertemu dengan raja, walau didahului dengan permintaan untuk dipuasakan oleh semua orang, semua bangsa Yahudi, semua dayang-dayangnya, dan semua orang yang terdekat dengan dia. Bahkan dia mengatakan, kalau terpaksa aku mati, biarlah aku mati. Tentu dengan sikap tegas, dengan penuh perasaan ini diungkapkan oleh Esther demi keselamatan bangsa Yahudi. Sikap tegas dari Esther tentu patut kita teladani dan kita pelajari untuk mau menyatakan kepedulian dan tindakan kepada bangsa Yahudi atas keselamatan mereka. Dan sikap Mordekai pun juga menjadi satu keteladanan juga bagi kita melalui bacaan ini. Berani memberikan pemahaman kepada Esther tanpa menyinggung perasaan Esther. Tentu perenungan pada saat ini adalah sejauh mana kita bisa memperlihatkan tindakan kepedulian kepada orang lain tanpa menyinggung perasaan orang lain. Dan sejauh mana kita bertindak tegas dalam kehidupan kita untuk menyatakan kepedulian kepada orang lain atas nama keselamatan orang lain. Dengan sikap yang ditunjukkan oleh Esther dan Mordekai dalam bacaan ini, tentu menjadi pengalaman iman bagi kita untuk bertindak atas pimpinan Tuhan, bahwa di dalam pimpinan dan pertolongan Tuhan, kita pasti memperoleh kebaikan.
dan dalam keyakinan iman bahwa Tuhan pasti menolong, Tuhan pasti menyertai jika sejauh apa yang kita lakukan untuk kebaikan, atas nama pertolongan, atas nama kasih kepada sesama. Karena itu, mari jangan tinggal diam. Nyatakanlah sikap kita, bertindaklah untuk menyatakan kepedulian kepada orang lain. Terpujilah Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau Tuhan dalam seluruh kehidupan kami. Oleh kasih setiamu, kami boleh mendengar firman-Mu dan merenungkannya. Kiranya oleh tuntunan Roh Kudus, kami boleh melakukan firman-Mu dalam seluruh hidup kami. Kami berserah kepadamu, menyerahkan seluruh kehidupan kami. Kiranya kami dituntun dan disertai oleh Tuhan. Berdoa kepadamu untuk bangsa dan negara kami. Berdoa kepadamu untuk pemerintah kami. Kiranya Tuhan senantiasa menyertai dan memberkati, dan kami boleh dipimpin seturut dengan kehendak Tuhan. Sertailah seluruh kehidupan kami. Ajarilah kami untuk bertindak, menyatakan kepedulian kepada sesama kami dalam penyerahan dan pertolongan dari Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat beraktivitas Bapak Ibu Saudara-saudara. Selalu percaya Tuhan Yesus menyertai kita.